Ya, harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diperkirakan bakal mengalami kenaikan mulai 1 April 2026. Hal ini sejalan dengan tekanan harga minyak dunia yang masih tinggi, serta meningkatnya beban kompensasi energi dalam negeri. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, memperkirakan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi naik sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per liternya. Situasi geopolitik global dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak lagi dapat dipandang sebagai ketegangan biasa, melainkan telah berkembang menjadi sebuah krisis multidimensional yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan dunia. Ketegangan ini mencapai titik kritis ketika jalur pelayaran strategis di kawasan tersebut sempat mengalami gangguan serius akibat operasi militer yang terjadi pada akhir Februari 2026. Peristiwa ini bukan sekadar insiden regional, melainkan sebuah peringatan keras bagi dunia tentang betapa rapuhnya sistem perdagangan global yang selama ini bergantung pada titik-titik sempit tertentu. Salah satu jalur yang menjadi pusat perhatian adalah Selat Hormuz, sebuah perairan sempit namun memiliki peran yang sangat vital dalam distribusi energi global. Diperkirakan hampir 20% pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Ketika jalur tersebut terganggu, bahkan hanya dalam waktu singkat, dampaknya langsung terasa secara global. Kapal-kapal tanker yang biasanya melintasi jalur tersebut terpaksa menghentikan perjalanan, berbalik arah, atau menunggu di luar zona berisiko. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan besar terhadap pasar energi dunia, yang kemudian memicu lonjakan harga minyak secara drastis hingga melampaui angka $100 per barel. Lonjakan harga energi ini tidak berdiri sendiri, ia memicu efek domino yang merambat ke berbagai sektor ekonomi. Negara-negara yang bergantung pada impor energi mulai merasakan tekanan berat, terutama di kawasan Asia yang menjadi salah satu konsumen energi terbesar di dunia. Beberapa negara bahkan mulai menerapkan kebijakan darurat energi, membatasi penggunaan listrik, serta mengatur distribusi bahan bakar untuk menghindari krisis yang lebih dalam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan pelaku industri, tetapi juga oleh masyarakat luas yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok serta menurunnya daya beli. Kondisi ini membuka mata dunia terhadap satu kenyataan yang selama ini cenderung diabaikan, yaitu ketergantungan yang berlebihan terhadap jalur distribusi tertentu. Selama bertahun-tahun, sistem perdagangan global dibangun dengan asumsi bahwa jalur-jalur strategis akan selalu terbuka dan aman. Namun, konflik yang terjadi membuktikan bahwa asumsi tersebut tidak selalu berlaku. Ketika satu jalur terganggu, seluruh sistem ikut terguncang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang ketahanan sistem perdagangan global dan perlunya diversifikasi jalur distribusi. Di tengah fokus dunia yang tertuju pada Timur Tengah, terdapat sebuah wilayah lain yang memiliki peran tidak kalah penting namun sering luput dari perhatian, yaitu Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di persimpangan dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu titik kunci dalam jalur perdagangan internasional, terutama bagi kapal-kapal yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dengan Asia Timur. Oleh karena itu, stabilitas di kawasan ini menjadi sangat penting bagi kelancaran perdagangan global. Namun, Selat Malaka bukan satu-satunya jalur yang dimiliki Indonesia. Terdapat pula Selat Sunda yang berperan sebagai jalur alternatif. Meskipun tidak sepadat Selat Malaka, Selat Sunda tetap memiliki fungsi strategis sebagai rute cadangan ketika terjadi gangguan di jalur utama. Keberadaan jalur alternatif ini memberikan fleksibilitas dalam sistem perdagangan global, meskipun dengan berbagai keterbatasan seperti kedalaman perairan dan tantangan navigasi. Selain itu, terdapat Selat Lombok yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dua selat lainnya. Selat ini dikenal sebagai jalur yang lebih dalam, sehingga mampu dilalui oleh kapal-kapal berukuran sangat besar, termasuk supertanker. Dalam beberapa skenario, Selat Lombok bahkan dianggap sebagai jalur yang lebih ideal untuk kapal-kapal besar yang tidak dapat melintasi Selat Malaka.
Meskipun tidak seramai jalur utama, peran Selat Lombok menjadi sangat krusial dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi gangguan di jalur lain. Jika ketiga jalur ini dilihat secara bersamaan, maka terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perdagangan global. Dalam kondisi normal, jalur-jalur ini berfungsi sebagai bagian dari jaringan distribusi yang saling melengkapi. Namun, dalam situasi krisis, peran mereka dapat meningkat secara signifikan, bahkan menjadi penentu kelangsungan perdagangan internasional. Bayangkan sebuah skenario di mana Selat Hormuz benar-benar tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dunia akan dipaksa untuk mencari jalur alternatif untuk mendistribusikan energi dan barang. Dalam situasi seperti ini, perhatian global akan beralih ke kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jalur-jalur seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok akan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang sangat intens. Kapal-kapal dari berbagai negara akan berusaha melewati jalur tersebut untuk menjaga kelangsungan distribusi. Dalam kondisi tersebut, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara berkembang biasa, melainkan sebagai aktor strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global. Posisi ini memberikan Indonesia sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain, yaitu pengaruh dalam menentukan arah dan kelancaran jalur perdagangan dunia. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa posisi strategis ini tidak serta-merta memberikan kebebasan penuh kepada Indonesia untuk mengendalikan jalur-jalur tersebut secara sepihak. Terdapat hukum internasional yang mengatur penggunaan jalur laut, termasuk prinsip kebebasan navigasi yang harus dihormati oleh semua negara. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa jalur-jalur tersebut tetap terbuka dan aman bagi semua pihak. Meskipun demikian, posisi geografis tetap memberikan Indonesia sebuah kekuatan yang tidak dapat diabaikan, yaitu kekuatan dalam bentuk pengaruh. Dalam konteks geopolitik modern, pengaruh seringkali lebih penting daripada kekuatan militer. Negara yang berada di jalur strategis memiliki kemampuan untuk menentukan standar keamanan, mengatur lalu lintas, serta memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Sayangnya, potensi ini seringkali tidak disadari sepenuhnya. Dalam banyak kesempatan, Indonesia masih lebih sering diposisikan sebagai pasar atau negara berkembang yang mengikuti arus global, bukan sebagai aktor yang memiliki peran aktif dalam membentuk dinamika tersebut. Padahal, secara geografis, Indonesia berada pada posisi yang sangat menguntungkan dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan perannya di tingkat global. Kondisi global saat ini menunjukkan bahwa masa depan perdagangan dunia tidak hanya ditentukan oleh wilayah penghasil energi seperti Timur Tengah, tetapi juga oleh jalur distribusi yang menghubungkan berbagai kawasan. Dalam hal ini, Indonesia memiliki peran yang tidak kalah penting. Ketika dunia menghadapi krisis di satu titik, jalur alternatif menjadi sangat vital, dan disinilah Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan perannya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Indonesia siap untuk memanfaatkan posisi strategis tersebut? Kesiapan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur dan keamanan, tetapi juga dengan visi dan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada. Tanpa perencanaan yang matang, posisi strategis hanya akan menjadi keunggulan pasif yang tidak memberikan manfaat maksimal. Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci dalam perdagangan global. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional. Dalam jangka panjang, peran ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Pada akhirnya, krisis yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya sebuah ancaman, tetapi juga sebuah peluang untuk melihat kembali peta dunia dari perspektif yang berbeda. Dunia yang selama ini terfokus pada satu wilayah mulai menyadari pentingnya diversifikasi dan ketahanan sistem global. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan berpotensi menjadi salah satu penentu masa depan perdagangan dunia. Kini semua kembali pada pilihan dan kesiapan.
Apakah Indonesia akan tetap menjadi penonton dalam dinamika global atau justru mengambil peran sebagai aktor yang mampu memanfaatkan posisinya secara optimal? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana Indonesia ditempatkan dalam peta geopolitik dunia di masa yang akan datang.